Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ryan Kristomyono dan kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang perlu kita lakukan agar digital marketing kita berhasil untuk perusahaannya Anda. Baru-baru ini kita diberitakan dengan banyak media bahwa ada company layoff. Oke, jadi ada beberapa perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan. Tentu saja yang paling banyak diberitakan, kalau belum baca berita selama beberapa hari terakhir, uh, Google melakukan layoff besar-besaran, nggak besar-besaran juga, 12.000 lah, 12.000 karyawannya mereka. Dan itu di Amerika sana. Di Indonesia selama 2022, 2023 juga saya mendengarkan beberapa perusahaan melakukan layoff. Terutama di dunianya saya, di dunia teknologi, ada beberapa yang kena layoff juga. Dan berita-berita terbaru mengatakan bahwa bisnis teknologi kacau balau. Total selama 2022 itu 153.000 orang di PHK. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal itu terjadi? Apa yang terjadi? Apakah keadaan ekonominya? Ada orang yang menyalahkan karena keadaan ekonominya tidak bagus atau kurang bagus. Tapi menurut saya, baik, ini adalah menurut saya. Menurut saya adalah karena penjualan, sales, dan marketingnya mereka salah. Dan ini terjadi banyak bisnis yang melakukan kesalahan hal tersebut. Dengan terutama di perusahaan teknologi, karena rata-rata perusahaan teknologi bergerak di dunia internet, cara mereka melakukan pemasaran sedikit tidak biasa, atau mereka karena langsung diberikan budget marketing yang besar sehingga mereka dipaksa untuk menghabiskan budget. Nah, tantangan terbesarnya adalah dengan budget yang besar tersebut mereka bisa melakukan banyak hal yang menurut saya, baiklah, ini adalah opini saya. Oke, mereka dengan budget yang besar, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. That's it. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena mereka punya budget yang besar dan goals mereka adalah menghabiskan budget, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka ngikutin banyak orang. Oh, katanya Facebook itu bagus, katanya Instagram itu bagus, katanya TikTok itu bagus, katanya SEO itu bagus, katanya YouTube itu bagus, dan seterusnya. Jadi yang mereka lakukan adalah, gimana caranya supaya kita menghabiskan budget di platform-platform ini. Setelah mereka menghabiskan budget, bagian terbesarnya adalah pada saat mereka harus melakukan yang namanya review. Betul-betul. Pada saat ditanya dengan budget yang keluar, apa hasilnya? Apa yang kita dapatkan? Siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Ada? Jadi pada saat kita melakukan pemasaran, kita habis-habisan di sini. Karena satu hal yang harus dimengerti sama semuanya adalah melakukan marketing itu selalu jadi pertanyaan yang sulit, dan sales dan marketing selalu jadi ujung tombak di pemasaran. Di setiap perusahaan yang bagus, mereka harus memiliki strategi penjualan dan strategi pemasaran yang bagus juga. Karena kalau penjualan dan pemasarannya tidak bagus, artinya perusahaannya akan drop. Mereka akan mengalami pengurangan. Dan kejadian yang paling besar yang terjadi saat ini adalah mungkin karena pertumbuhannya tidak diikuti dengan efisiensi. Artinya lebih banyak orang yang mengerjakan dengan hasil yang tidak sesignifikan itu. Nah, di marketing kita juga punya masalah yang sama, yaitu bagaimana caranya kita melakukan pemasaran. Kalau kita disuruh ikut-ikutan, kenapa kita mau ikut-ikutan? Kenapa apa yang saya kerjakan? Dalam pengalaman saya di agency dengan membantu banyak bisnis, saya juga menemukan banyak orang mereka kesulitan untuk memasarkan bisnisnya mereka. Apa yang harus dikerjakan, terutama di dunia digital? Kalau Anda melihat video saya di minggu lalu, saya ngebahas mengenai apa yang harus dikerjakan oleh banyak bisnis. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita kerjakan? Selama pengalamannya saya dari bertahun-tahun ini, saya menemukan adalah pada saat mereka mau memasarkan, mereka mulai dari langkah yang salah. Kalau tadi saya sempat mention, yang mereka lakukan adalah mereka harus masukin ke Facebook, mereka harus masukin ke Google. Gak ada yang salah. Saya ketemu banyak orang, ada yang bilang bahwa mereka memasarkan menggunakan Facebook, menggunakan Google, hasilnya bagus. That's it. Tapi itu adalah satu dari sekian banyak orang yang saya temui. Sisanya mereka gagal. Kenapa gagal?
karena mereka memulai dengan langkah yang salah. Oleh karena itu, saya dan tim kita mencoba merumuskan apa yang harus dilakukan oleh para pembisnis. Dan ini adalah pertama kalinya saya ingin menunjukkan pada Anda langkah demi langkah yang bisa Anda lakukan untuk bisnisnya Anda agar Anda tidak terjebak dalam digital marketing. Oke. Namanya adalah digital marketing activation. Jadi di sini ada langkah demi langkah yang bisa Anda lakukan kalau Anda ingin mendapatkan klien yang lebih banyak, Anda ingin mendapatkan penjualan yang lebih besar secara online, maka ini adalah langkah demi langkahnya. Kalau orang bilang butuh pakai iklan, butuh pakai SEO, butuh pakai social media, semuanya itu adalah bagian di akhir, bagian paling akhir yang harus dilakukan terhadap bisnisnya Anda. Sebelumnya ada dua bagian besar, di bagian tengah dan bagian bawah, yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah Anda harus punya fondasi bisnis yang tepat secara online. Bukan fondasi bisnis secara bisnis. Anda harus punya fondasi bisnis secara online. Anda harus punya produknya, Anda harus punya siapa yang Anda targetkan dan penawaran apa yang ingin Anda berikan. Setelah Anda mengetahui ketiga hal ini, baru Anda bikin satu yang namanya funnels. Semuanya bilang funnels. Funnels adalah langkah demi langkah yang kita bangun, kita susun, kita struktur untuk membuat orang dari yang tidak mengenal siapa kita hingga akhirnya mereka membeli dari kita. Di dalam funnels ini ada attract, nurture, dan convert. Semuanya harus didesain. Baru setelah itu Anda melakukan promosi. Promosinya mulai dari mana? Saya akan selalu sarankan mulainya dari ads, dari iklan. Tapi kan iklan berbayar, iklan mahal. Satu rumus yang saya pelajari dari satu orang namanya Dan S. Kennedy yang menjadi mantranya saya adalah every dollar spent $2 or $20 return. Setiap $1 keluar, $2 sampai $20 kembali. Artinya apa? Kalau Anda ingin menggunakan iklan, Anda harus tahu bagaimana cara pengembaliannya. Gimana cara pengembaliannya? Anda harus menggunakan funnels yang tepat. Gimana caranya Anda attract, nurture, dan convert. Kalau Anda bisa mengerjakan hal tersebut, maka pemasaran Anda akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan saat ini. Oke, baru setelah itu Anda menggunakan SEO dan Anda menggunakan social media. Ini adalah langkah demi langkah yang harus Anda lakukan pada saat Anda ingin memasarkan secara online. Nggak ada cara lain, nggak ada jalan pintas. Kalau misalnya Anda fokus hanya kepada iklannya saja, tanpa fokus pada produk yang Anda ingin tawarkan, maka yang terjadi iklan Anda akan gagal. Dan kalau iklan Anda gagal, apa yang terjadi? Perusahaan akan merugi. Dan kalau perusahaannya merugi, apa yang terjadi? Kemungkinan besar akan terjadi perampingan di dalam perusahaannya Anda. Jadi kalau Anda ingin terus bertumbuh, maka ini adalah framework yang bisa Anda gunakan. Jangan lupa, jadi saya akan membahas mengenai framework ini dengan lebih detail di dalam video-video saya berikutnya. Jadi pastikan Anda untuk subscribe. Oke. Untuk subscribe di channelnya saya. Yes. Anda pastikan subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan Anda berikan komentar di bawah video ini supaya saya tahu apa yang menjadi ahanya Anda, apa yang menjadi pertanyaannya Anda seputar dari digital marketing activation. Dan kita akan bertemu lagi di dalam podcast yang di dalam video yang berikutnya.